Internet of Things pertama kali muncul mungkin sudah cukup lama ya, 2010-an, 2007 kalau konteks pertama kali muncul. Domainnya sangat luas karena ini adalah satu konsep yang memang sangat luas sekali. Pada intinya hanya satu hubungan, ya, satu teknologi yang menghubungkan device-device yang ada di tempat kita selama ini. Misalnya kalau awal-awal kita banyak memberi contoh di dunia smart homes, ada kulkas, ada AC, ada lampu, ada mungkin pintu, sensor-sensor yang dipasang di rumah, dan juga ada pintu gerbang dan seterusnya. Dan banyak video-video yang menggambarkan bagaimana peralatan rumah itu bisa dengan mudah kita konfigurasi, kita operasikan secara otomatis. Misalnya kalau kita masuk rumah, nanti sensor di pintu sudah bisa mendeteksi, atau kamera di pintu sudah bisa mendeteksi ini yang masuk siapa. Setelah ketahuan ini yang masuk siapa, nanti bisa saja AC-nya otomatis menyala, lampunya otomatis menyala, kemudian alat audionya bisa menyala, lagu yang spesifik untuk orang tersebut. Di awal-awal dulu biasanya dikaitkan dengan smart homes, tetapi kemudian sangat luas IoT ini karena objek itu tidak hanya objek entertainment multimedia, tapi juga objek yang ada di industri, maka berkembang sangat luas dari mulai industri kesehatan, industri transportasi, industri banyak hal, termasuk manufaktur. Dari semua contoh-contoh tadi, yang paling menjadi enabler adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini terutama wireless ya, komunikasi wireless ini yang kemudian mampu makin mengakselerasi atau makin memperluas penerapan IoT di dalam banyak hal, di banyak domain. Di transportasi sekarang semakin banyak mobil yang dijual sudah semakin smart, banyak prosesor, microprocessor ditanamkan di dalam mobil, connected car istilahnya. Produksi connected car juga semakin banyak, terutama dikaitkan dengan makin maraknya penggunaan mobil listrik. Jadi mobil listrik ini sudah semakin cerdas. Di bidang pertanian juga banyak smart agriculture atau precision agriculture, penggunaan sensor-sensor yang terhubung ke internet juga semakin banyak. Kemudian di bidang smart city, jadi penggunaan sensor-sensor untuk memantau kondisi udara di suatu kota, kemudian mengatur bagaimana distribusi energi di suatu perkotaan, menjamin bahwa pasokan energinya bisa terjamin, termasuk juga air misalnya. Kemudian di retail kita bisa merasakan sekali sekarang transaksi kalau kita belanja ini sangat mudah sekali. Ini juga karena adanya koneksi antar device. Jadi HP kita dengan mudah terhubung ke device di merchant, meskipun saat ini memang tidak langsung berdekatan, tetapi melalui jaringan internet. Mungkin slide berikutnya. Nah, ada banyak istilah yang terkait IoT ini, salah satunya adalah Internet of Everything, jadi tidak hanya objek, device, tetapi juga people masuk di dalamnya. Hubungan antara people ke people tidak langsung, mungkin nanti tidak langsung ya, tetapi melalui device. Jadi misalnya kalau kita ingin menyatakan rasa suka ke orang lain, yang harus terpaksa melalui WA misalnya. Jadi tidak langsung, perasaan kita
ditransformasi ke digital, kemudian muncul lagi menjadi digital dan menjadi fisik lagi di orang yang lain. Kemudian people ke mesin, tentu saja ini yang sudah banyak kita rasakan. Kita berinteraksi dengan mesin. Jadi mesin ini bisa, tadi kalau saya memberikan contoh device yang ada di rumah kita, ada lampu, kulkas dan lain-lain, kita berinteraksi untuk membuka, misalnya menyalakan lampu dengan HP. Jadi kita berinteraksi, ada user interface untuk berinteraksi dengan mesin-mesin yang di sekeliling kita. Tentu saja juga data. Ini nanti Pak Cipto yang akan menggali tentang bagaimana data ini akan kita olah. Kemudian istilah yang terkait lainnya di industri manufaktur itu ada Industrial Internet of Things, ada mungkin industri 4.0, ini juga satu hal yang menjadi tren saat ini. Kemudian berikutnya, seberapa besar IoT? Kalau kita melihat gambaran ini, ada tahun 2020, connected people-nya ada 4 miliar. Jadi orang yang sudah membawa device untuk terkonek ke sistem, itu ada 4 miliar di seluruh dunia. Kalau melihat potensi revenue, ini cukup besar sekali, 4 triliun dolar. Jumlah aplikasinya sudah jutaan. Kemudian embedded sistemnya itu sudah miliar ordernya. Jadi embedded system yang dimaksud di sini contohnya misalnya tadi microprocessor yang diinstal di mobil smart car tadi atau connected car tadi. Jumlah data yang di-generate saat ini sudah luar biasa besarnya, dalam konteks yang lebih luas big data. Jadi big data kalau kita membayangkan jumlah device yang terkonek ke internet saat ini, misalnya pengguna WA saja, berapa pengguna WA itu sudah jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Setiap orang ngetik satu teks, ngirim, itu sudah berapa juta data yang di-generate. Itu baru-baru WA, belum Facebook, dan juga belum sensor-sensor yang ada di embedded system tadi. Sangat besar sekali. Berikutnya, ini aja gambaran, sudah muncul icon yang dipakai untuk menggambarkan device yang terkonek ke internet dalam konteks IoT. Yang dalam hal ini kita bisa mengkategorikan menjadi 2, sensor dan aktuator. Mungkin berikutnya, ini contoh yang lain, dari hampir semua device, dari mulai smartwatch, kemudian mesin cuci, dan seterusnya. Berikutnya, nah, secara prinsip, apa yang terjadi dalam Internet of Things bisa kita gambarkan melalui alur seperti ini. Jadi di paling depan ini ada sensor, kemudian paling belakang ada aktuator. Sensor itu mengkolek data, mengkolek informasi, kemudian informasi atau data yang dikolek oleh sensor ini dikirim melalui tentu saja saluran komunikasi, bisa wireless, bisa kabel, bisa fiber optik, untuk dikumpulkan di suatu tempat tertentu, server dalam hal ini. Nah, di server nanti akan diolah dengan cara yang intelligence, konsepnya di sini. Kemudian hasilnya, representasi dari hasil pengolahan tadi bisa dikirim lagi ke aktuator untuk action tertentu. Jadi ada proses yang dari sensor, kemudian dikirim, diolah, dikirim lagi ke aktuator. Contoh yang menggambarkan ini barangkali tadi sudah di awal saya sampaikan, kalau misalnya di konteks smart home, kita masuk ke rumah, sensor pintu mendeteksi, kemudian dari sensor dikirim ke servernya, kemudian server mendeteksi atau melihat, mengevaluasi ini datanya apa, data dari sensor,
kemudian mengetahui bahwa ini adalah pintu di sebelah mana, kemudian actionnya, aktuatornya menyalakan lampu, jadi sudah otomatis. Nah, konfigurasi yang smart dalam satu smart home ini menjadi satu hal yang menarik. Kemudian berikutnya, nah meskipun sangat besar potensinya, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi hal yang perlu kita pikirkan, terutama terkait dengan yang pertama komunikasi, connectivity, dan protokol komunikasi tentu saja. Nah, connectivity ini yang memang menjadi enabler. Kalau connectivity-nya tidak baik, tentu tidak memungkinkan dua device berinteraksi satu sama lain. Kemudian security juga masih menjadi isu. Bagaimana kita memastikan bahwa device yang terkonek ke device yang lain itu adalah device yang memang seharusnya, jadi bukan device yang dalam tanda petik jahat. Jadi kita perlu memastikan koneksi antar device itu bisa berjalan dengan aman. Kemudian yang selanjutnya yang masih perlu menjadi hal yang diteliti adalah tentang identitas. Kita bisa membayangkan tadi ada miliaran device terkonek ke jaringan internet. Bagaimana kita memberi identitas device itu? Kalau dalam smart home, device-nya terbatas, tapi konteks IoT ini kan ada miliaran device terhubung ke internet dan bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, tentu kita perlu berpikir tentang identitas untuk memastikan bahwa apabila ada data di-collect oleh sensor, kita bisa tahu bahwa ini adalah sensor dengan ID sekian. Kemudian apabila ada hasil dari interpretasi data ingin kita kirim ke aktuator, kita bisa tahu akan kita kirim kemana, ke aktuator yang mana. Kemudian berikutnya, saya ingin memberikan gambaran tentang connectivity. Kalau dilihat dari jarak dan kecepatan serta power, ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai untuk menghubungkan device dalam konteks jaringan internet. Kalau jaraknya sekitar 10 meter, kita bisa pakai Zigbee, Bluetooth, atau kalau secara umum personal area network. Ini jaraknya mungkin hanya sampai 10 meter. Meskipun Bluetooth juga ada yang sampai 100 meter, tetapi pada prakteknya masih kecil. 100 meter itu kalau tidak ada halangan. Kemudian kecepatannya juga rendah, termasuk powernya. Wireless LAN, Wi-Fi, ini jaraknya juga mungkin di area 100 meter. Kemudian kecepatannya bisa order gigabyte. Kemudian kalau mau jarak jauh dan juga kecepatan tinggi, barangkali satelit, ya. Jaringan seluler ini juga jangkauannya dalam beberapa order kilometer saja, mungkin efektif di bawah 3 kilo, ya, tetap di atas itu sudah kelihatannya sangat lemah. Berikutnya, untuk wireless LAN, khusus wireless LAN ini kita melihat evolusi dari generasi pertama dulu, kecepatannya hanya 2 megabit per second, 802.11, kemudian naik menjadi 11 megabit sampai hari ini tahun 2020 sudah sampai generasi kelima 6,9 gigabit untuk wireless LAN. Nah, di jalur mobile ini mulai dari generasi pertama dulu AMPS ini hanya 2,4 kilobit per second, sampai hari ini 4G, ya, kita sudah di atas 1 gigabit per second, jadi sangat cepat sekali. Teknologi di wireless LAN
dalam konteks kecepatan ini jauh lebih maju dibanding dengan wireless yang mobile komunikasi. Ini karena memang dikaitkan dengan jarak tadi. Karena kalau 4G dan 5G ini jaraknya kan ordernya kilometer, sedangkan yang wireless LAN, Wi-Fi ini hanya beberapa ratus meter saja. Mungkin berikutnya. Kalau kita melihat secara lebih luas teknologi mobile dari 4G 1G sampai dengan 5G sekarang, dan nanti 2030 ada harapannya ada generasi ke-6 6G. Sekarang penelitian 6G sudah dimulai, jadi teman-teman para peneliti di beberapa universitas itu sudah mulai meliti tentang 6G, dan harapannya nanti tadi 2030 itu sudah ada teknologinya. 5G ini penelitiannya juga sebetulnya sudah sejak 2014-2016 itu sudah mulai inisiasi penelitian. Implementasinya baru 2020. Nah, yang menarik adalah kita bisa membagi tata kala atau namanya history ini menjadi tiga perkembangan. Jadi mulai dulu sekedar voice ya. Di awalnya dulu sekedar voice, mungkin era gelombang pertama ini hanya sekedar kita punya HP yang mobile. Kemudian setelah itu bergeser ke kebutuhan multimedia. Saya ingat dulu tahun 2001, 2003 bisa telepon yang memperlihatkan wajah itu sudah satu terobosan yang sangat besar sekali. Dan 4G itu sangat memungkinkan kita berkomunikasi dengan voice dan video. Nah, di gelombang ketiga nanti berpikirnya tidak lagi tentang HP sekedar untuk komunikasi, tetapi sudah ya betul-betul memunculkan satu ekosistem baru berbisnis. Kita sudah bisa merasakan sekarang dengan 4G saja bagaimana HP itu sangat powerful untuk menciptakan satu peluang-peluang baru yang dikaitkan dengan aktivitas berbisnis. Kemudian berikutnya, untuk security ada beberapa jenis serangan. Yang diserang bisa di saluran komunikasinya yang kemudian mengakibatkan device terganggu interaksinya. Bisa serangan pada device lainnya langsung, jadi device-nya di bagian software-nya itu diserang, misalnya dengan DOS. Jadi satu device dihujani dengan request sehingga tidak bisa bekerja. Kemudian fisik, device-nya dicuri misalnya. Kemudian juga bisa life cycle attacks. Jadi device yang seharusnya bertahan sekian lama itu diserang sehingga tidak bisa bertahan lama. Mungkin berikutnya, ini beberapa kejadian serangan di IoT. Beberapa contoh, misalnya tahun 2014 retail ini ada seorang hacker yang menyerang peralatan high voltage AC, jadi peralatan rumah tangga seperti AC, pemanas dan seterusnya. Kemudian di tahun 2017 di healthcare ini ada 266 medical record, ini juga disadap, dibaca. Kemudian di manufacturing juga 2014, di automobil juga demikian. Jadi sangat banyak. Di energi tahun 2009, energi nuklir, ini ada satu virus yang menyerang di Iran ya. Oke, berikutnya. Untuk identitas, tadi saya menyampaikan bahwa ini satu hal yang mungkin
perlu pemikiran, tetapi sudah ada beberapa ide bagaimana mengelola identitas device di internet. Salah satunya adalah Global Sign IoT Identity Platform. Ini suatu platform yang di dalamnya mengatur bagaimana pemberian identitas device. Mungkin berikutnya. Nah, IoT tentu berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi pada prinsipnya, kalau saya sampaikan di awal tadi, berangkatnya adalah dari device yang menghasilkan banyak data. Kemudian data itu diolah untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah bisa dikirim ke aktuator. Tetapi tentu saja tidak semuanya dikirim ke aktuator. Kita barangkali bisa memanfaatkan data yang dikolek oleh sensor itu untuk keperluan misalnya satu bisnis tertentu. Ya, maka AI, artificial intelligence, itu menjadi satu bidang yang sangat maju juga, bagaimana mengolah big data yang sangat besar, cepat, dan juga bervariasi. Tentang AI, bagaimana data diolah, kemudian direpresentasikan menjadi informasi-informasi yang bermanfaat untuk proses berikutnya, tentu juga bisa dipelajari di satu materi terkhusus. Kemudian berikutnya, ini salah satu contoh penerapan IoT di industri. Jadi pada prinsipnya IoT, jadi Industrial Internet of Things, ini adalah memanfaatkan teknologi atau konsep IoT di industri untuk mengoperasionalkan industri. Dari mulai tadi transportasi, kemudian healthcare, manufaktur, dan seterusnya. Sampai di sisi konsumernya juga. Jadi kalau kita berpikir tentang industri, tentu tidak bisa melepaskan konsumennya. Sehingga dari bagaimana bahan baku diperoleh sampai kemudian diolah menjadi produk dan produk dipasarkan sampai ke konsumer, itu dari satu rangkaian yang terintegrasi dan komprehensif. Dicoba untuk menerapkan teknologi IoT ini. Kemudian berikutnya, ini gambaran lebih detail lagi dari device di bawah. Kemudian ada connectivity untuk menghubungkan device-device tersebut. Kemudian ada beberapa software aplikasi yang dibangun untuk mengolah data-data itu. Misalnya ada untuk software untuk analitik video, ada machine learning, ada yang menangani komunikasi mesin ke mesinnya, ada device management, ini terkait dengan bagaimana identitas tadi. Kemudian di atas itu ada aplikasi-aplikasi yang memang sangat berhubungan langsung dengan industri manufaktur. Misalnya bagaimana memonitor proses industrinya, proses manufakturnya, bagaimana terkait dengan maintenance peralatan industrinya, dan seterusnya. Mungkin berikutnya, di bidang energi, kita topik hari ini membicarakan tentang energi, tentu IoT juga bisa diterapkan di sana. Secara prinsip hampir mirip dengan yang di manufaktur tadi. Yang paling atas ini berkaitan dengan device-nya. Ada device yang berkaitan dengan microgrid-nya, ada yang berkaitan dengan ini termasuk bagian customer-nya, ya, sales penjualan energi yang dihasilkan, termasuk juga jaringan untuk distribusi.
Jadi ini semuanya berkaitan dengan fisik. Kemudian di atas itu, kalau di sini digambarkan di bawahnya ya, layer berikutnya adalah ada big data analysis, ada pertukaran data, ada data security, dan juga ada sistem transaksi yang cerdas. Dari bagaimanapun kita perlu berasumsi bahwa di depan itu, yang di atas itu melibatkan banyak pihak. Bagian microgridnya itu tentu ada banyak pihak yang terlibat. Tentu ada transaksi antar pihak tersebut. Sebagai contoh misalnya kalau kita berbicara tentang sales, ini ada customer di situ, ada yang ada transaksi yang dibangkitkan bagaimana energi listriknya diperjualbelikan. Kemudian tentu di lapisan yang berikutnya bagian manajemennya yang terkait langsung dengan operasinya. Misalnya terkait dengan prediksi kebutuhan energi di 5 tahun ke depan dengan melihat data yang saat ini berada, yang kita miliki. Kemudian selain itu juga bisa saja memprediksi pasokan bahan bakunya, solarnya, gasnya. Nah, kalau kita punya data tren kebutuhan, tentu kita perlu berpikir kemudian bagaimana pasokan bahan bakunya. Kemudian berikutnya, Internet of Energy, kalau kita gambarkan secara konseptual, ada 5 bagian. Bagaimana kita menggunakan smart device, sensor-sensor device, termasuk juga aktuator tentu saja. Kalau kita berpikir tentang pembangkit, di sana ada sensor-sensor, ada aktuator, kemudian hal yang lain adalah bagaimana kita bisa mengoptimasi operasi, biaya-biaya operasi. Kalau kita punya data yang lengkap, tentu merencanakan atau menghitung biaya operasi tentu akan lebih cermat. Kemudian yang lain lagi adalah bagaimana mengumpulkan data dari smart device itu. Kita berbicara tentang energi ini sangat luas sekali. Memang bukan bidang saya, tapi saya bayangkan adalah bahwa dari pembangkitan sampai ke pengguna akhir, konsumer, itu sangat panjang, melibatkan banyak pihak, ada banyak sensor yang terpasang, banyak data yang bisa kita collect, data baik itu data-data dari sensor maupun data dari customer kita, mungkin data-data dari market, bagaimana kondisi energi, transaksi energi di market. Kemudian juga tidak kalah penting adalah security, dan juga tentu sisi customer-nya. Bagaimanapun kalau kita memproduksi sesuatu, ujungnya adalah customer. Kita tentu tidak bisa menghasilkan banyak energi tanpa berpikir tentang customer-nya, tentang demand-nya. Berikutnya, di sisi klien, di sisi customer atau user, berkaitan dengan energi ya, tentu user itu juga sangat aware terhadap pemakaian energi. Memang beberapa orang tidak ada masalah dengan penggunaan energi berapa yang akan dibayar di akhir bulan, tetapi tentu kalau kita berpikir lebih luas tentang penggunaan energi yang lebih luas, tentu akan sangat menguntungkan kalau semua orang, semua user atau customer itu bisa mempunyai satu sistem yang dapat mengendalikan penggunaan energi. Misalnya terkait dengan kalau di situ dicontohkan kompor atau TV atau lampu misalnya. Kalau penggunaan energi itu disesuaikan dengan kondisi rumah, jadi kalau sedang tidur lampunya ya menyala di kamar saja misalnya, tentu akan bisa menghemat energi. Jadi kalau konteksnya secara luas, satu rumah misalnya bisa membuat efisiensi
sekian watt, 10 watt per hari atau mungkin per tahun sekian puluh watt, tapi pelanggan kita, pelanggan PLN itu kan besar sekali, jutaan. Jadi kalau semua bisa menghemat 10 watt, tapi akumulasinya sangat besar sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi IoT secara global. Kurang lebihnya minta maaf, waktunya saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.